Hai teman-teman, balik lagi. Hari ini aku mau bahas tentang kecerdasan emosional dengan pernikahan. Kenapa sih kalau teman-teman lihat ya, pasangan-pasangan yang sebenarnya awet, pernikahannya itu lama, sehat, di dalam sana itu selalu ada kecerdasan emosional. Kita nggak berbicara tentang awet yang asal-asalan awet ya, yang penting di depan masyarakat tuh kelihatan langgeng, padahal di belakangnya berantakan. Tetapi sebenarnya kalau teman-teman menilik pernikahan yang betul-betul sehat, di sana selalu ada kecerdasan emosional. Karena apa? Karena manusia itu aspeknya tidak hanya dari berpikir, tidak hanya dari bertindak, tapi kita juga punya aspek emosi, teman-teman. Ini yang sering dilupakan, aspek emosi. Banyak orang yang berpikir kesiapan menikah tuh ya siap uangnya, kesiapan menikah tuh ya tanggung jawabnya. Tapi kita lupa bahwa kita adalah manusia yang terkoneksi dengan manusia lain. Itu pakai apa, teman-teman? Pakai hati, pakai emosi. Mungkin teman-teman boleh banget nih melihat ke pernikahan terdahulu dari orang tua kalian. Atau mungkin dari sanak saudara juga boleh banget. Silahkan dilihat, apakah masalah-masalah yang ada di pernikahan itu terselesaikan. Sayangnya teman-teman, menurut penelitian nih, tidak semua masalah-masalah di pernikahan tuh bisa diselesaikan. Bahkan banyak masalah-masalah di pernikahan itu yang sifatnya menetap jangka panjang. Why? Kenapa bisa begini? Ya karena dua individu ini punya karakter yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda, yang di titik tertentu tuh nggak ketemu jalan tengahnya. Nah, bayangin teman-teman kalau kalian punya perbedaan mendasar sama pasanganmu, terus itu diperdebatkan terus, ya otomatis hubungannya akan jadi panas. Di sini yang dibutuhkan adalah kapan kita tahu kita ngerem, kapan kita tahu kita bahas, ditarik mundur lagi, tentunya kepada kecerdasan emosi. Yang kedua, biasanya loh, orang kalau menikah tuh juga ingin kan punya keturunan. Memang ada pasangan-pasangan yang memutuskan untuk child free, tapi juga ada pasangan-pasangan yang ingin punya keturunan. Dan kita tahu teman-teman, anak di usia 1 sampai dengan 5 tahun awal lah, mereka sulit loh mengelola emosinya. Mereka belum paham betul tentang emosi. Perkembangan otaknya belum cukup untuk memahami cara-cara yang baik, rasional, sehat untuk menanggapi emosi. Belum. Dari manakah mereka belajar? Dari orang tuanya. Jadi teman-teman kebayang ya, kalau kita menjadi orang tua tidak memiliki pengetahuan akan mengelola emosi, itu akan seperti apa. Tidak harus sempurna teman-teman, tapi minimal kita tahu seperti apa emosi, sifatnya dia seperti apa, ketika emosi datang itu apa yang perlu kita lakukan, bagaimana cara memvalidasi sebuah emosi. Apakah kalau pasangan marah kita ikutan marah, pasangan sedih kita ikutan sedih, pasangan minta ambil jarak kita marah-marah, atau justru ketika pasangan marah kita berikan dia waktu sendiri, setelah dia lebih tenang baru kita pelan-pelan gali. Nah, buat teman-teman yang pacaran, jangan hanya berfokus apakah pacarmu punya pekerjaan atau enggak, atau jangan hanya berfokus kepada tingkat pendidikannya, tapi kalian juga perlu berfokus apakah dia punya kecerdasan emosional. Kalau kamu dan dia sama-sama kurang atau belum bisa mengelola emosi, ayo belajar. Karena pernikahan tuh sifatnya jangka panjang harapannya, dan faktor emosi itu pasti bermain di sana.